Hari ini kita akan bahas rel nih. Ini ada rel overhead. Ini overhead mereknya Red Fox ya. Saya juga nggak pernah bongkar rel ini. Halo teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini kita akan bahas rel nih. Ini ada rel overhead. Ini overhead mereknya Red Fox ya. Saya juga nggak pernah bongkar rel ini. Tapi tadi saya cari-cari internet sih ya. Data-datanya di internet ada. Ini namanya Red Fox Ocean Dream atau Dream Ocean. Saya kurang tahu. Ini ada kodenya ini CSG 50L. Oke, di sini ada keterangan 7+2 ball bearing. Terus di sini ada keterangan gear ratio 6.3 dan max 110 cm. Maksudnya satu kali kerang ini 110 cm. Ini termasuk rel HG. Ini untuk teknik slow jigging sih aplikasinya karena rasionya HG. Oke, tadi saya ada ngambil data dari internet. Saya cari di internet nih karena saya nggak dapat boxnya. Tapi kalau saya lihat dari gambarnya, dia dalam satu paket dia menampilkan 2 set handle. Yang satu knop bulat, yang satu knop tibar. Oke, ini handle-nya sudah berbahan karbon. Ini tibarnya EVA. Oke, di sini saya ambil datanya, bearingnya 7+2 sama sesuai dengan di sini. Bearingnya 7+2 BB, berarti ada 7 bearing dan 2 bearing one way. Oke. Gear rasionya 6.3. Ini rasio height maksudnya untuk teknik slow jigging. Brake force, dragnya kekuatan dragnya 30 kilo. Berarti dia harusnya level drag kiri kanan karena dragnya 30 kilo. Nanti kita lihat aja deh, bener gak? Terus berat dia 550 gram. Oke, sekarang kita cek langsung. Ya, ini berat relnya di sini tercatat 550 gram dari internet datanya. Oke, kita cek langsung. Ini udah ada timbangan digital dari 0 ya. Nah, ini di sini beratnya 595 gram, ada berbeda 40 gram, bisa kemungkinan dari handle-nya. Oke, yang satu tuh handle bulat lebih kecil. Tiba berat sama ada PE-nya nih. Beratnya kurang lebih lah, hampir mendekati lah ya. Dan walaupun beda 45 gram, di sini 595, kalau di internet 550 gram, mungkin ada perbedaan dari handle dan dari si PE. Oke. Untuk line capacity, ini P4 300 meter, line lead tracknya one crank 110 cm. Ini rasio high, pasti untuk slow jigging. Untuk harga di kisaran 7 sampai 7,2. Kurang lebih harganya sekitar 7,2. Berarti rel ini cukup mahal ya, di atas OJ, di atas L3. Tapi kita lihat dalamnya seperti apa. Saya penasaran juga. Kita akan bongkar rel ini dan saya akan review. Dan ini ada kerusakan. Kerusakannya itu dari customer katanya ini ada jeda di bagian handle-nya. Teman-teman lihat. Ada ngotek. Nah, ini ada goyang nih. Kelihatan teman-teman, ini ada otek di sininya. Kita akan perbaiki untuk masalah otek di sini. Oke. Ya, sekarang kita langsung bongkar dan kita review dan kita perbaikan sekalian. Oke, langsung aja. Ya teman-teman, ini relnya kita coba bongkar. Pertama kali kita bongkar adalah dari handle dulu. Oke, kita buka penjaga handle dulu nih, murnya. Ya teman-teman, sekarang kita bongkar bagian ininya. Kita buka pembukanya dulu. Ini baut pemegang handle ya. Kita buka dengan kunci 14. Sama aja dratnya searah jarum jam ya. Berarti kita ngebukanya kebalikannya. Bautnya kita akan susun pelan-pelan. Coba handle dulu. Oke. Ini handle. Ini ada ring teflonnya. Oke. Sekarang kita buka bodinya. Ada 3 baut di sini, 1, 2, 3. Kita pakai kunci T-Kilo.
Kita Tekiro pakai kunci T8. Ini kunci T8, kita buka 3 baut di sini. Oke. Bautnya 1, 2, 3. Ukurannya sama semua. Pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk ke bagian mekanisme, kita bongkar bagian spoolnya dengan membuka knob tensionnya. Oke, knob tensionnya ternyata arahnya kebalik. Untuk membukanya searah jarum jam. Oke, sudah membuka. Di sini ada klikernya nih, teman-teman lihat, hati-hati. Bisa kita cabut. Oke, dalamnya simple banget. Dalamnya simple. Kita buka bagian main gearnya. Kita dorong asnya. Ini bearing pinion gear. Kita geser biar lebih enak. Main gearnya kita lihat, kita buka, besar sekali ya, bahannya bronze. Terus di bagian main gear ujungnya ini ada water seal, ada seal karet nih, untuk melindungi air supaya nggak masuk ke bagian bearing one way. Di sini ada bearing biasa lagi. Oke, ini bearing one way, kita nggak bisa cabut. Main gear ada 2. Oke, sekarang berikutnya untuk bagian spool, kita bongkar bagian spool. Di spoolnya ini plat disknya nempel dengan pinion gear, ada per, tuas asnya, dalamnya sini ada bearing, ada kawat speed, ada bearing, ada bushing. Teman-teman, untuk membuka bearing ini kita ada kawat speed lagi nih, ada double. Kita buka lagi kawatnya. Ada kawat speednya, taruh lagi. Lalu kita dorong. Dua. Oke. Oke, dalamnya begini aja, simple, nggak ada apa-apa lagi. Dan mikanya nih. Ya teman-teman, ini komponennya kita semua sudah bongkar. Karena ini rel tidak diservis karena masih bagus ya, masih baru ya. Jadi rel ini tidak dibersihkan. Tapi kita untuk keperluan review, jadi kita harus membongkar semua. Dan saya akan menjelaskan komponennya satu persatu. Kita mulai dari material body. Semua material bodinya Red Fox ini, Dream Ocean ini sudah full metal ya. Sudah full metal. Ini terlihat bolong-bolong, tapi dalamnya ini ada semacam kayak mika plastik ya, fiber untuk menutupin supaya air nggak masuk ke dalam. Lumayan untuk percikan air supaya masuk ke dalam. Ini bagian bodinya. Bagian bodinya juga full metal ya, full metal, padat. Finishingnya bagus, rapi. Di sini ada 2 bearing one way ya, 2+2 bearing one way. Sekarang kita masuk ke bagian atas nih, bagian handle. Ini handlenya dari karbon, T-bar ya. Ini penutup handle sudah stainless, material stainless. Ini ada ring teflon, ini ada ring stainlessnya, ada 2 piece nih. Satu lagi ada ring teflon juga di sini nih. Oke, bagus. Semacam kayak foam gitu ya, supaya mencegah air nggak masuk. Terus untuk bagian material bearing, ini material bearingnya sudah stainless semua dan komponen masih bagus nih. Saya cek satu-satu, masih bagus semua bagian bearingnya. Bagian bearingnya, untuk bagian bearing ini di bagian spoolnya ada 3 bearing total ya. Ada 3 bearing dan ada 2 bushing dan 2 kawat speed. Oke. Jadi ini nanti berurutan nih masuknya nih, dari yang bearing 1, bushing, bearing lagi, kawat speed. Ada bushing lagi, bushing kuningan, baru bearing lagi.
Oke, untuk material dari gearnya, gearnya yang nempel ke bagian skid. Nah, sini ada bearing lagi teman-teman nih. Bagian bearing di bagian ini namanya apa? Plat ya. Washer plat ya, washer plate. Washer plate-nya bahannya seperti besi coran ya. Ini padat, kuat, berat ya, seperti kuningan ya. Seperti material kuningan. Tapi gearnya berbahan material stainless. Untuk main gearnya bahannya kuningan juga ya, seperti bronze keras nih. Material kuningan juga. Ini giginya gigi serong. Ini as main gearnya dari stainless. Oke, ini dia ada dua buah bearing di bagian main gear atas dan bawah, dan ada water sealnya supaya karet nggak masuk. Oke, untuk spoolnya materialnya juga dari duralium, padat juga dari metal, tapi kuasa dragnya hanya satu buah. Bat ini single drag. Oke, di bagian kanan nggak ada apa-apa, polos, hanya bagian sisi sebelahnya aja yang ada pinion gearnya dengan plate dengan pinion gearnya ini. Oke, berarti ini single drag, tapi kampas dragnya bidang geseknya luas ya. Kalau di spek data sih tertulis sampai 30 kilo braking force. Oke, jadi rel ini kita lihat mekanismenya simple sekali ya. Mekanismenya simple dan mirip-mirip seperti SOM, Studio Ocean Mark. Mirip mekanismenya, komponen juga mirip. Dia Redfox ini mengambil konsep dari SOM. Dari rel merek SOM ya. Ya teman-teman, kita hitung jumlah bearing dulu. Kita tuliskan di spek tulisnya 7+2 ya. Kita hitung bearingnya di main gear ada 2, 1, 2. Di spool ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di bagian fretnya ada 1, 6. Dan di bagian pinion gearnya ada 7 bearing. Oke, total ada 7 bearing dan plus 2. Plus 2 itu dimaksudnya adalah one way bearing. Berarti bearingnya sesuai dengan spesifikasi 7+2 ball bearing. Oke teman-teman, sekarang kita rakit kembali dan kita perbaiki rel lagi. Dan kita perbaiki kerusakannya. Oke, sekarang kita rakit kembali. Sebelum kita rakit, kita sambil kasih ini juga ya, kasih pelumas juga. Full. Bagian spoolnya kita langsung masukkan saja, tapi kita kasih pelumasan bearing. Saya pakai pen oil di sini untuk masih bagian bearing. Dia face spoolnya enteng dan melindungi dari korosi. Terus ini ada bushing, kita masukkan bushingnya, terus bearing, kemudian sini ada ring juga, ada ring lagi, masukkan ringnya. Oke, ini ada kawat speed. Kawat speednya kita masukkan lagi. Nah, sekarang bearing yang besar, bearing kecil dulu nih teman-teman. Ini ada ring kuningan, kita masukin dulu. Oke, bearing spool. Ini bearingnya bearing NMB ya, buatan Thailand punya. Stainless ini, bearing stainless. Dia size-nya 5 16 5. Oke, kita masukkan aja. Kawat spy-nya. Oke, ini main shaft-nya. Kita kasih oli dulu, kita masukkan kembali. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Bagian spool kita sudah pasang. Di sini ada per, ini ada skid padnya. Jangan lupa dikasih oil. Untuk bagian platnya ada bearing ini. Oke, cukup, masukkan.
Tambahkan bearing white grease sedikit. Oke. Sekarang untuk bagian bearing bearing pinion gear ini pasangnya harus ke bagian bodi. Guide grease masih bagus ya, jadi kita nggak ada penambahan lagi, kita nggak cuci karena masih bagus kondisinya. Jadi sudah terpasang. Ini bearingnya ukurannya tadi 5, 16, 5 ya. Oke, bearing pinion gear 5, 16, 5. Pasang lagi. Nah, teman-teman perhatikan di bagian main gearnya ini ada ring-ring kecilnya, spacernya nih, kita masukin lagi. Ini kondisinya grease masih bagus ya, masih bagus. Kita pada penambahan oil aja nanti, sama tambah white grease boleh tipis-tipis untuk membantu pelumasan. Oke, dan perhatikan sini ada ringnya nih, ada ring-ringnya, kita masukkan kembali. Ini bearing 10-15-4, 2 biji size sama 10-15-4. Kita kasih oil. Oke, kita masukkan. Sudah bisa fungsi dengan baik. Berikutnya ada bearing lagi 10-15-4 juga sama size-nya. Tambah oil lagi. Oke, sudah masuk. Masukkan bearing ke dalam. Jangan lupa ada karet sealnya. Posisinya yang undakan kecil di atas, yang lebar di bawah. Masukkan langsung. Kita dorong. Oke, berikutnya kita masukkan, ini ada kampasnya, seperti kampas ya, kampas, dapat washer. Teman-teman, ini seharusnya nih bagian yang ada plat washer di bawah. Kotaknya ada 2. Nah, mesti seperti ini biar rapat. Kita masukkan lagi. Coba cek. Kencangan. Ya teman-teman, ini sudah normal lagi. Tadi berarti ada kesalahan pasang aja ya, salah auto pemasangan. Tapi kalau masang sudah benar, ini dia ngotek lagi nih. Sudah nggak cetek, udah bagus. Oke, sekarang kita tinggal pasang. Kita pasang ini bagian spoolnya. Teman-teman lihat, ini ada permukaan yang setengah bulan, yang ada yang rata. Berarti ini harus masuknya ke bagian ada locknya. Jadi dia ada bagian bulat, ada bagian rata. Nah, di bagian lubang sini ada seperti ada kayak jarum, ini harus melewati bagian yang rata. Oke, jadi masang harus begini, harus ke atas. Atau di sana ada tembus. Kita kasih grease sedikit. Kita taruh di bagian free. Kita masukkan klikernya. Ini bagian camnya ya. Camnya ini ada godnya, harus masuk ke bagian godnya juga. Harus masuk. Ini seal o-ring kita ambil dulu. Seal o-ring kita ambil dulu, nanti kita pasang.
pasang seal o-ringnya dulu, o-ring masuk dalam. Kita kasih grease ke bagian di ininya, bagian ada jarumnya. Ini drat ke balik, kita ke kanan. Oke, sudah bisa berputar, bisa free spool. Oke, setelah kita tinggal masukkan kembali. Ini rel simple ya, dalamnya simple, sederhana, nggak rumit. Bongkar pasang juga gampang. Kencangkan. Oke, tadi kita kencangkan kunci shock ya. Kita tes sekali lagi sampai pastiin bahwa kuat. Cukup. Masukkan platnya. Oke, sudah selesai. Ya teman-teman, ini rel Red Fox Ocean Dream-nya kita rakit kembali. Tadi kan teman-teman lihat sendiri komponennya kita udah bongkar. Saya lihat komponen satu-satu semua kita buka. Memang ini rel cukup bagus ya. Kalau SOM kan harganya mungkin tinggi sekali, di atas 10 ya. Kalau ini dengan konsep yang mirip seperti dengan SOM, tapi harganya masih di range 7 juta. Jadi ini cukup oke banget ya buat teman-teman. Kita dari komponennya semua materialnya bagus, tapi kelemahannya saya lihat ada di single drag ya, sayang ya. Kalau bisa double drag kan lebih kuat, tapi ini single drag aja. Tapi kampas dragnya besar, kekuatannya juga besar sih kekuatan dragnya, karena bidang gesek kampas dragnya besar. Oke, dari segi material ini barangnya rapi, bagus ya, kualitasnya bagus. Tapi dengan harga 7 juta ya menjadi pertimbangan teman-teman kalau harus menambah budget di atas OJ, di atas Saltiga baru bisa teman-teman dapat rel ini. Teman-teman rel ini juga dapat optionnya sih, dapat handle-nya 2, dapat kunci-kuncinya. Kalau saya lihat ya di marketplace dia menjualnya dengan satu box, dapat boxnya mewah sih. Dapat 2 double handle, dapat murmurnya, dapat 2 knop. Oke. Nah, ini rel tadi masalahnya ada jeda di bagian handle dan bodinya. Kita sudah menyelesaikan masalah. Berarti tadi ada kesalahan pemasangan aja. Di sebelumnya langsung ada kesalahan pemasangan, jadi pasang ringnya salah posisinya, jadi ada penimbangan jarak. Jadi relnya sudah rapat, kita free spool. Nah, di spoolnya sudah bagus nih, licin sekali, lancar sekali, karena bearingnya jumlahnya di spool tuh ada, dalam spool sendiri ada 1, 2, 3. Oke, ini bagian dragnya juga kita fullin ya. Ini dragnya kuat sekali ya. Oke, tapi ini juga kerennya di sini teman-teman bisa lihat, kita bisa ada bolong-bolong, kita bisa lihat berputar. Ada bisa muter nih sini. Ini rel finishingnya cukup bagus, cukup rapi dan mewah ya. Dari komponen ketahuan ini bagus, dan di sini ada tulisan Japan 99880 nih, ada kode Japannya. Juga halus rel ini ya, halus, dragnya kuat, walaupun single drag tapi kuat kok dragnya, karena bidang geseknya besar, modelnya cukup keren. Oke, nah ini tinggal terserah teman-teman. Kalau mau beli rel ini, teman-teman bisa review, teman-teman bisa nilai sendiri. Teman-teman worth it nggak untuk nilai segitu dengan kualitas rel seperti ini? Oke, kalau menurut saya sih oke sih. Dengan walaupun harga 7 juta, tapi dalamnya juga bagus kok. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komen. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam strike.